Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Ota Sehat, obrolan santai seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Puskesmas Banjarlowe. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanifah Zakia yang akan memandu Ota Sehat kali ini. Ota Sehat ini bertujuan untuk memberikan info-info yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas tentang penyakit yang sudah tidak asing lagi, yaitu penyakit rabies. Dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Cici Aktari. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya dokter? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita temanya membahas tentang penyakit rabies ya dok. Soalnya penyakit rabies ini terus meningkat, bahkan viral di berbagai media sosial. Nah, bisa dijelaskan dokter sebenarnya penyakit rabies itu apa ya dok? Penyakit rabies itu kalau kita berbicara dari pengertiannya dulu ya. Penyakit rabies itu adalah penyakit yang berasal dari hewan atau disebut zoonosis. Adalah penyakit yang disebarkan oleh gigitan hewan, jilatan hewan yang menyerang sistem saraf pusat. Jadi yang diserangnya itu adalah otak. Saraf. Dari penyakit ini dia biasa disebabkan oleh virus. Baik dokter, lalu seberapa besar masalah penyakit rabies di Indonesia saat ini dokter? Untuk wilayah Indonesia, kasus rabies ini sangat banyak. Dalam 3 tahun terakhir saja itu sudah ada laporan kasus sebanyak lebih dari 80.000 kasus gigitan, dan kasus kematiannya itu rata-rata 68 kematian setiap tahun ya. Dan untuk tahun 2023 ini saja sampai bulan April itu sudah dilaporkan sebanyak 31.000 lebih kasus gigitan, dan yang diberi vaksin anti rabies itu hanya sekitar 23.000. Diberikan atau tidak itu banyak faktornya. Dan untuk kasus kematiannya itu 11 kematian hingga bulan April ini saja. Wah, berarti kasus penyakit rabies di Indonesia sangat tinggi ya dokter. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama baik dari pemerintah maupun juga masyarakat. Bukan begitu dokter? Ya, betul sekali. Dan yang lebih parahnya itu untuk kasus kabupaten kita saja itu sudah ada yang positif rabies 1 dan meninggal. Baik dokter. Kemudian bagaimana cara penularan penyakit rabies itu sendiri dokter? Penyakit rabies kan dari awal kita sudah bicara tadi tentang zoonosisnya. Dia penularan dari hewan. Hewan-hewan apa saja yang bisa menularkan itu masuk dalam kategori hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas di sini spesies mamalia. Mamalia yang biasa menularkan paling banyak itu adalah anjing. 95% itu kasus gigitan dari anjing. Kemudian kucing, juga ditemukan virus rabies pada kelelawar, kemudian pada kera, dan ada juga yang ditemukan pada tikus. Itu yang paling banyak. Banyak di hewan-hewan lain ada juga, cuma yang paling banyak adalah hewan. Baik dokter, berarti hewan penular rabies saat ini yang paling banyak itu anjing ya dokter. Lalu apa saja gejala dari penyakit rabies itu dokter? Yang ini gejalanya pada hewan atau pada manusia kita bicara dulu? Boleh pada hewan dulu dokter. Pada hewan. Kalau pada hewan itu kita kan tidak bisa menegakkan langsung hewannya rabies ini. Jadi kita bisa menduga pertama hewan ini adalah hewan terduga atau tersangka penular rabies. Pada hewan-hewan yang dicurigai rabies ini, yang kita takutkan adalah mudah-mulai muncul gejala. Gejala di awal kalau dia diduga rabies, hewan ini akan tampak pertama dia akan kesulitan untuk makan, minum, hewan mulai merasa gelisah. Setelah hewan mulai merasa gelisah, kemudian nanti dia akan merasa ketakutan atau muncul halusinasi pada hewan ini. Bisa kita lihat seperti dia mengejar sesuatu, menangkap sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada gitu kan. Kemudian mulai dia merasa takut pada hewan itu yang paling sering adalah takut pada cahaya, fotofobia. Jadi hewan-hewan yang kita duga udah tertular rabies ini biasanya dia akan bersembunyi di kolong, bersembunyi di tempat-tempat gelap. Dan setelah lebih berat lagi gejalanya, biasanya nanti hewan itu
semakin agresif. Ada dua jenis, ada yang agresif, ada yang langsung lumpuh hewannya. Lumpuh berarti kan dia tidak menularkan, itu nggak masalah kan. Tapi kalau yang tidak menularkan secara gigitan, tapi yang kita takutkan di hewan-hewan yang agresif ini. Hewan agresif dia akan menggigit apapun yang dia nampak. Dia merasa terancam. Bisa dari benda mati, seperti dia kadang menggigit kandangnya, seperti dia menggigit kayu, menggigit hewan apapun yang lewat, termasuk manusia di sini. Dokter, kalau untuk gejala pada manusianya bagaimana itu dokter? Gejala pada manusia lebih kurang mirip seperti gejala pada hewan. Gejala pada manusia yang pertama dirasakan adanya keluhan, nyeri pada badan, demam, kemudian nyeri kepala, itu gejala-gejala awalnya. Kemudian makan. Pada gejala yang lebih lanjut, pasien akan muncul gejala seperti gelisah. Dia merasa gampang terganggu, gampang terusik bisa dengan suara, bisa dengan cahaya, air. Cuma ciri khas dari penyakit rabies ini air, hidrofobi. Jadi itu tidak ditemukan di penyakit-penyakit lain khas pada rabies. Kemudian mulai kesulitan makan, kesulitan menelan, makanya mulai nampak di situ nanti air liurnya seperti banyak, air matanya banyak. Pada hewan seperti itu juga. Kemudian ada juga fase lumpuhnya pada manusia. Kalau sudah fase lumpuh itu sudah sangat berat. Baiklah dokter, selanjutnya mungkin pertanyaan yang juga banyak ingin ditanyakan oleh banyak orang. Ini pertanyaannya, apakah penyakit rabies ini bisa diobati dokter? Penyakit rabies ini pada fase-fase awal bisa kita atasi, tetapi kebanyakan sering ditemukan itu di fase lanjut. Kalau di fase awal masih bisa diobati, seperti pada ada muncul keluhan nyeri, dalam kesemutannya, nyeri kepala, kita usahakan diobati di situ. Obat-obatan dengan serum anti rabies. Tapi kalau misalnya sudah ditemukan di fase lanjut, bisa dikatakan 100% kematiannya. Lagi sudah sampai di tanda-tanda hidrofobi, takut air. Baik dokter, oleh karena itu penyakit rabies ini sangat berbahaya dan mematikan. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mencegah penyakit rabies itu dokter? Mencegah penyakit rabies, yang pertama kita harus awasi itu adalah hewan penularnya dulu. Hewan penular rabies itu seperti yang banyak di masyarakat kita pelihara itu kan anjing, kucing. Anjing, kucing yang harus kita lakukan pada peliharaan kita itu, pertama, jangan biarkan berkontak sama hewan liar. Jadi kalau itu anjing peliharaan, silakan dikandangkan atau dirantai. Kalau kucing seperti itu juga. Setelah itu kita vaksin rabies pada hewan-hewan peliharaan. Dengan vaksin rabies, dengan kita jaga hewannya tidak berkontak dengan hewan liar, itu akan sangat jarang akan bisa dikatakan tidak ada kasus rabies pada. Baik dokter, lalu jika seseorang digigit oleh hewan penular rabies, langkah apa yang tepat yang perlu dilakukannya dokter? Jika ada pasien yang digigit hewan rabies, yang perlu dilakukan pertama kali sebelum pergi ke pelayanan kesehatan, yang pertama itu kita amankan dulu hewannya jangan dibunuh dulu, cukup dikandangkan dan dijaga seperti biasa, dirawat seperti biasa, diberi makan seperti biasa. Kemudian yang digigit ini dicuci dulu lukanya lebih kurang 15 menit menggunakan sabun. Antiseptik yang kita gunakan yang paling gampang itu kan sabun yang kita dapat ya di lingkungan. Dicuci dengan sabun. Dicucinya itu bukan cuma digosok bersih seperti ini saja, tapi benar-benar digosok kuat, dihilangkan kotoran-kotoran yang melekat di situ. Kemudian air liur hewan yang tadi yang terkena di kulit itu, di luka itu dihilangkan semua, dicuci dengan sabun, dan selama 15 menit itu dicuci bukan cuma dengan sabun saja, tapi dialirkan air di situ. Dengan harapan jika hewan itu benar-benar terinfeksi rabies, ada virus di air liurnya itu
dan terkena di luka kita, diharapkan dari air yang mengalir tadi itu akan mengurangi jumlah virusnya. Virusnya akan hanyut, kotoran-kotorannya akan hanyut, jadi jumlah virus itu jauh berkurang, mungkin akan habis total, mungkin tidak, tapi akan mengurangi kemungkinan tertular rabies. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Nah, setelah dicuci itu cukup dilap kering. Setelah dilap kering boleh kita kasih betadin. Yang paling gampang kan dapat di rumah betadin, itu dikasih betadin untuk mematikan virus-virus yang masih tertinggal. Kemudian segera bawa ke pelayanan kesehatan. Kesehatannya boleh ke puskesmas, boleh ke rumah sakit langsung. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan vaksin anti rabies itu, dokter? Apakah perlu jika seseorang digigit oleh hewan penular rabies? Apakah semua orang yang digigit itu perlu dikasih vaksin anti rabies, dokter? Baik, pertanyaan sangat bagus ya, Ibu. Soalnya di masyarakat kita masih banyak yang belum paham tentang vaksin anti rabies pada penderita yang sudah digigit ya. Kalau untuk vaksin anti rabies itu dia ada kategori. Kita bicara dulu tentang jenis lukanya dulu. Jadi luka dari yang bisa menularkan rabies, yang bisa menjadi jalur tertularnya rabies ini ada beberapa jenis. Pertama, luka yang resiko tinggi, ada resiko rendah. Yang resiko rendah ini adalah kasus jilatan pada kulit yang tertutup. Maksudnya kulit yang tertutup itu kulit yang tidak ada luka. Seperti dijilat pada tangan kita itu tidak ada luka. Itu kasus resiko rendah. Atau memberi makan hewan dan yang diduga rabies itu tetapi terkena air liurnya tapi kita bersih. Nah, itu salah satu contohnya. Resiko tinggi itu kasus jilatan termasuk risiko tinggi jika terkena di mukosa. Mukosa itu contohnya di bibir, di mata. Betul. Kena air liur saja. Yang kedua itu kasus cakaran. Kasus cakaran termasuk risiko tinggi, terutama cakaran yang dekat dengan sistem saraf pusat, tempat yang banyak apanya. Itu mulai dari bahu, dari pundak ke atas, itu kan dekat sama otak itu. Jadi kasus cakaran itu sudah masuk resiko tinggi. Kemudian luka yang banyak, multiple. Luka multiple itu lebih dari satu itu resiko tinggi. Kemudian luka-luka yang besar, yang ukurannya lebih dari 1 cm, besar terbuka, itu beresiko juga dan juga dalam. Kemudian luka yang dekat dengan persarafan atau yang banyak sarafnya, seperti di ujung-ujung jari, di dekat kemaluan. Semakin dekat luka itu dengan otak, dengan sistem saraf pusat kita, semakin besar kemungkinannya virus cepat sampai. Jadi dengan jumlah virus yang sangat kecil saja, itu bisa menyebabkan muncul rabies nanti. Makin dekat dengan kepala lukanya. Kalau untuk vaksin anti rabies itu, ke siapa saja kita berikan? Vaksin anti rabies kita berikan pada luka-luka yang beresiko tinggi. Yang beresiko tinggi itu ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya gitu. Kalau untuk luka kelas 1 itu cukup diobservasi saja, dibersihkan. Itu yang luka kelas 1 tadi risiko rendah. Untuk luka risiko tinggi yang kelas 2, 3-nya itu yang pertama tetap kita berikan vaksin anti rabies. Jadi pemberian vaksin anti rabies ini ada 4 kali. Pada hari 0 atau hari pertama kali akan disuntikan itu disuntikan 2 dosis. Atau di bahu kiri, bahu kanan, atau kalau anak di bawah 1 tahun di paha kiri, paha kanan. Nah, kalau setelah itu kita anjing tadi kan kita observasi nih, atau apa binatangnya lah gitu yang menjadi penggigit tadi kita observasi. Jadi selama observasi itu pada hari ke-10 harus itu dipantau lagi kondisi anjingnya, dipantau setiap hari. Hari ke-10 kita lihat kalau misalnya anjingnya bagus, aman, nafsu makannya bagus, kondisi anjingnya baik, vaksin bisa dihentikan. Pada suntikan ke-21 yang dihentikan. Jadi vaksin dari 4 dosis 1, 2 kita berikan hari 0, dosis 3 kita berikan di hari ke-7, dosis ke-4 kita berikan di hari ke-21. Jadi vaksin yang setelah 10 hari diobservasi anjingnya aman, berarti vaksin yang terakhir kita berikan lagi. Ya, dihentikan pemberiannya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk
penjelasan dokter yang sangat lengkap, mulai dari apa itu penyakit rabies, cara penularannya, hewan penularannya, dan yang paling penting itu cara pencegahan dan apa yang harus kita lakukan jika digigit oleh hewan penular rabies. Demikianlah Otak Sehat kali ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang menonton tayangan ini. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, nantikan episode Otak Sehat selanjutnya. Sampai jumpa.